Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Intan Roaini. In this opportunity, I'd like to make video to fulfill final exam on discourse analysis subject. Here I will make video to explain about spoken language. Spoken language is the language that is directly spoken by speakers of the language to the listener of language. Nah, spoken language atau bahasa lisan ini menggunakan sistem bunyi dalam suatu bahasa dengan beberapa aturan tertentu. Situasi penggunaan bahasa ini dapat bersifat dinamis dibandingkan dengan bahasa yang bersifat tulisan seperti teks dan sebagainya. Nah, kemudian ada peran dari spoken language. Peran dari spoken language ini atau bahasa lisan yaitu berperan sebagai suatu sumber bahasa yang bersifat secara formal, semi formal maupun secara non formal. Namun dalam beberapa kasus spoken language dapat dikatakan sebagai suatu bahasa utama, yaitu bahasa lisan untuk menyampaikan suatu informasi kepada seseorang. Kemudian yang digunakan sebagai bahasa kedua yaitu written language, dan yang ketiga ada bahasa isyarat. Okay, next what is important of spoken language? Spoken language is important because it is primary machine talk with human being communicate with one another. The ability to speak is fundamental to such of human culture and experience. Pentingnya bahasa lisan ini juga dapat dikatakan sebagai satu kaitan dengan peran dari bahasa lisan, di mana bahasa lisan atau spoken language merupakan mekanisme utama, hal yang utama yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian kemampuan untuk berbicara ini atau spoken language merupakan hal yang dasar yang dapat digunakan sebagai satu besar budaya dan sebagai pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Next, what is spoken language called? Spoken language can be divided into two main categories. The first, language produced with the mouth and vocal, and the second, while language product with the hand are called sight language. Di sini dijelaskan bahwa bahasa lisan terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, bahasa lisan yang diucapkan oleh mulut secara kata-kata dan verbal. Kemudian yang kedua, bahasa lisan yang diucapkan dengan gerak tubuh atau sign language, dapat juga dikatakan sebagai bahasa isyarat. Okay, next, types of spoken language. Bagian-bagian dari spoken language ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, adjectively fair of utterance in talk of often mutually dependent, and that a question predictable an answer, and that an answer presupposition a question. It is possible to state the requirement in a normal conversation sequence, and types of utterance in terms of what is expected to response and what certain response presupposition. Nah, di sini yang pertama ada adjectively fair. Adjectively fair ini merupakan suatu ujaran atau pembicaraan yang seringkali mempunyai jawaban yang tergantung kepada pernyataan. Adjectively fair ini merupakan suatu pembicaraan yang seringkali memiliki jawaban yang berpasang-pasangan atau jawabannya bergantung kepada suatu pernyataan dari pembicara tersebut. Biasanya adjectively fair ini memiliki jawaban yang dapat diprediksi atau dapat diketahui dari apa yang kita ucapkan, yang seringkali diucapkan atau yang seringkali diungkapkan melalui suatu pembicaraan atau suatu topik. Adjectively fair ini merupakan suatu pembicaraan lisan yang dapat
memiliki respon tertentu ataupun berkaitan dengan hal yang sering kali diucapkan. Contohnya seperti congratulations and thanks. Nah, di situ dapat dikatakan sebagai suatu adjectively fair. Congratulations merupakan ucapan yang diberikan oleh pembicara dan direspon dengan ucapan terima kasih dari pendengar. Second is exchange. Exchange are the central unit in the types of analysis of classroom talk and show that it could be applied outside of the classroom. Exchange are independent of servable intensities. Exchange are identically served entities by adjectively fair may be found within their boundaries, but first and second pair part do not necessarily consideration with initially and resolution moves. Nah, di sini exchange dapat dikatakan sebagai entitas yang dapat diamati dan dapat dilihat secara independen. Di mana exchange ini merupakan suatu ungkapan yang jawabannya independen, tergantung kepada apa yang diucapkan dan tidak dapat diprediksi. Bisa saja jawaban yang kita dapatkan dari suatu pernyataan atau suatu pertanyaan dari seseorang tidak dapat sesuai atau tidak sesuai dengan hal yang harus kita prediksi. Is turn taking. Turn taking have to observe how participant organism themselves to take turn talk. In any piece of natural English discourse, turn will occur smoothly with only little overlap and interruption and only very brief silence between turn. Nah, di sini turn taking merupakan suatu pemotongan bahasa ataupun suatu jeda antara seseorang dan seorang lainnya untuk berbicara. Dalam suatu keadaan, turn taking dapat dikatakan sebagai suatu pengambilan jeda ataupun kesempatan seseorang untuk menyampaikan sesuatu secara bergiliran untuk berbicara ataupun untuk menyampaikan suatu hal. Dalam suatu etimologi, para analisis discourse telah mengamati bagaimana partisipan mengatur saat-saat dan waktu bagaimana mereka untuk mendapat giliran berbicara dan menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Next, transaction and topic. Transaction is consideration the question if realization of markets in different language. And topics defined on the formal language. Oke, next ada transaksi dan topik. Topik dapat dikatakan sebagai suatu objek pembicaraan dan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang sedang dibahas ataupun yang merupakan main idea dari suatu pembicaraan. Nah, topik ini dapat didefinisikan secara formal, non-formal, atau semi-formal sebagai suatu rangkaian pembicaraan yang telah ditentukan batas-batas transaksional dan batas-batas leksikal dari suatu pembicaraan. Topik ini dapat digunakan sebagai penanda secara leksikal, fungsional, dan transaksional serta fonologis suatu hal. Next is transactional and intersectional. Transactional talk is for getting business done in the world in order to produce something change in the situation certain. It could be to tell somebody something they need to know to effect to and the purchase of something or many other world-changing things. Transactional talk dapat dikatakan sebagai suatu pembicaraan bisnis atau dunia bisnis untuk menghasilkan beberapa perubahan yang terjadi pada suatu situasi yang berkaitan dengan dunia bisnis tersebut dan dapat dijadikan oleh seseorang sebagai ajang untuk mempengaruhi
seseorang lain untuk mengikuti dunia mereka seperti dunia bisnis, pembelian sesuatu, dan transaksi lainnya. Kemudian intersectional talk. Intersectional talk as its primary function, the rubrication of the social wealth. Di sini pembicaraan secara interseksional dapat dikatakan sebagai suatu pembicaraan mengenai topik-topik sosial yang berfungsi untuk menjelaskan tentang hal-hal secara sosial dan membangun suatu hubungan atau peran dengan orang lain secara interseksional di luar dari pembicaraan secara transaksional. Okay, the last is story, anecdote, and jokes. That is ability to tell a good stories or jokes is a highly regarded talent probably in all culture. As with other types of language even, discourse analysis have to describe what all narrative have in common. Ini story, anecdote, and lelucon dapat dikatakan sebagai suatu jenis narasi yang terlibat dalam suatu pembicaraan seseorang. Cerita tersebut suatu cerita merupakan suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang melibatkan suatu analisis atau unsur-unsur seperti unsur anekdot, unsur lelucon, dan unsur cerita lainnya. Okay, that's all explanation from me. Assalamualaikum.